Apa hukumnya bila kita selalu membaca salawat Nabi jika melihat sesuatu yang kita inginkan dan percaya dengan melakukan itu kita bisa mendapatkannya? Nggak boleh. Karena tidak ada keterangan siapa yang bersalawat kepada Nabi maka seluruh keinginannya akan tercapai. Nggak ada keterangan itu. Fatwa Ustadz Wahabi ini tidak benar, bahkan bisa kita tuduh sebagai pendusta. Karena kalau kita mengkaji ada hadis Rasulullah yang berstatus hadis hasan yang menjelaskan bahwa memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang pendapat atau fatwa dari Ustadz Wahabi ini. Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa tidak boleh membaca sholawat untuk terkabulnya hajat. Jadi kalau misalnya kita membaca sholawat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita, mengabulkan keinginan kita, maka kata Wahabi ini nggak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh? Kata Ustadz Wahabi, karena tidak ada keterangannya, tidak ada dalilnya, tidak ada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tidak boleh membaca sholawat agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah fatwa Wahabi ini benar? Tentu salah besar. Bahkan bisa dikatakan Ustadz Wahabi ini adalah pendusta. Ustadz Wahabi ini berdusta. Kenapa kami berani mengatakan berdusta? Karena kami temukan ada dalil yang mengatakan bahwa barang siapa yang memperbanyak membaca sholawat maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan hajatnya. Itu ada dalilnya jelas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakannya. Tapi oleh Ustadz Wahabi ini dikatakan nggak ada dalilnya, nggak ada keterangannya. Sama sebenarnya dengan Wahabi-Wahabi yang lain. Mereka suka menyalahkan amaliyah orang lain, suka membid'ahkan amaliyah orang lain. Dalilnya mereka dalil pasaran, yaitu tidak ada dalilnya kata mereka, tidak ada contohnya, bid'ah, tidak ada penjelasannya dari Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Padahal kalau diteliti lagi itu banyak dalilnya, kalau dikaji lagi banyak penjelasannya. Tetapi memang Wahabi kurang ngaji, Wahabi kurang mengkaji, sehingga apa-apa mereka mengatakan gak ada keterangannya, tidak ada dalilnya, tidak ada penjelasannya. Padahal mereka yang kurang ngaji, kurang membaca hadis-hadis Rasulullah. Hadis mereka cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Itu saja dibolak-balik. Baik, kita lanjutkan. Dalil yang mengatakan bahwa memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak rawi, diantaranya oleh Imam At-Tirmidzi. Dan menurut Imam At-Tirmidzi, hadis ini dikatakan hadis hasan. Di dalam kitab Fathul Bari juga dikatakan bahwa hadis ini juga hadis hasan. Bunyi hadisnya begini. An Ubay bin Ka'ab, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul lail, ketika berlalu sepertiga malam, qamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dari tidurnya atau bangun dari tidurnya. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, udzukurullah, ingatlah kalian kepada Allah atau berzikirlah kalian kepada Allah. Ja'at ar-rajifah, datanglah atau akan datang ar-rajifah. Ar-rajifah itu di sini dijelaskan oleh para ulama adalah tiupan trompet yang pertama. Tatba'u ar-radifah, kemudian disusul oleh trompet yang kedua. Ja'al mautu bima fihi, kematian datang dengan apa yang ada di dalamnya. Ja'al mautu bima fihi, kematian datang dengan apa yang ada di dalamnya. Qultu, aku berkata, maksudnya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ukthiru sholata alaik, sesungguhnya aku ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Fakam aja'alu laka min sholati, maka berapa dari doaku yang akan aku jadikan untukmu. Artinya di dalam doaku itu berapa persen yang akan aku jadikan
akan bersolawat kepadamu, begitu maksudnya. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, masyita, sesukamu. Kultu, aku berkata, arubu, kalau misalnya seperempat dari waktu doaku. Qala, Rasulullah SAW menjawab, masyita, sesukamu, atau terserah kamu. Fa in zitta fahuwa khairun laka, jika kamu menambahi maka itu lebih baik untukmu. Kultu, maka aku berkata lagi, fanisfu, kalau separuh waktuku, separuh waktu dari doaku. Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, masyitah, terserah kamu. Fa in zitta fahuwa khairun laka, jika kamu menambahinya maka itu lebih baik untukmu. Maksudnya jika kamu menambah lebih banyak waktu untuk membaca selawat kepada Rasulullah, itu lebih baik. Kultu, kemudian aku berkata, fasulusaini, kalau 2/3. Qala, Rasulullah SAW menjawab, masyitah, terserah kamu. Fa in zitta fahuwa khairun laka, jika kamu membaca selawat lebih banyak lagi maka itu lebih baik untukmu. Kultu, aku berkata, aja'alu laka sholati kullaha, aku jadikan waktu doaku untukmu semuanya. Maksudnya adalah waktu doaku itu aku jadikan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban Rasulullah, qala idzan tukfahamaka, kalau begitu maksudnya jika kamu memperbanyak membaca selawat di seluruh waktu doamu itu, tukfahamaka, maka keinginanmu akan tercukupi. Dalam bahasa sederhana, hajatmu, keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yufar laka dzambaka, dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita baca syarah atau penjelasan hadis ini dari para ulama agar kita tidak mengartikan hadis sesuai dengan keinginan atau udel sendiri ya. Di dalam kitab Mishkatul Masobih Ma'asyarihi Mir'atul Mafatih, di sini dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa menyibukkan diri dengan membaca sholawat itu akan membuat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang paham bahasa Arab, silahkan baca tulisan yang cetak biru. Kami akan membacakannya kesimpulannya ya. Fastiwalur rajul bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang yang menyibukkan diri dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakfi fi qada'i hawaijihi, maka itu akan cukup untuk mengabulkan hajat-hajatnya.